Kecintaan terhadap tanah air membuat diaspora Indonesia ikut kesal dengan tunjangan fantastis bagi anggota DPR yang dinilai tidak berempati dengan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Lalu bagaimana pandangan diaspora Indonesia? Salsa Erwina Huta Galung melihat kondisi ini. Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Salsa Erwina di kota Aarhus, Denmark. Selamat pagi waktu Denmark, Mbak Salsa. Selamat pagi, Kak Juno. Ya, Mbak Sasa, ini kita ingin berbincang terkait dengan salah satu postingan Anda bahwa Anda salah satu diaspora Indonesia yang saat ini berada di Denmark dan juga menilai bahwa tunjangan fantastis anggota DPR ini meresahkan diri Anda dan juga sejumlah teman-teman diaspora Indonesia. Seperti apa pandangan Anda? Ya, Kak, ini ketidakadilan dan kesenjangan yang luar biasa besar dengan masyarakat ya. Mungkin tadi udah dibahas, Kak, beberapa argumen, tapi yang aku mau sentuh di sini, DPR adalah wakil dari rakyat. Mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dari rakyat. Maka kalau kesenjangannya itu terlalu tinggi, mereka bahkan tidak merasakan penderitaan yang dirasakan dari rakyat. Makanya banyak banget Kak, kita lihat komen-komen dari DPR yang sangat mati empati terhadap rakyat karena memang mereka secara realistis tidak merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Aku ingin membandingkan ya Kak, rasio perbandingan penghasilan pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah lain secara global. Jadi perbandingan ini adalah UMR masyarakat dibandingkan dengan gaji pemerintah. Yang tadi sudah aku bahas, kita butuh kesenjangan ini untuk didekatkan agar kebijakan-kebijakan itu lebih representatif untuk benar-benar eh, menciptakan peningkatan kesejahteraan gitu dari masyarakat. Nah, kita lihat Kak, di Singapura datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya. Itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya, Kak. DPR itu nggak bayar pajak dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staff, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1.000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak secara terang benderang seperti matahari bahwa masyarakat dicekik habis-habisan tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku ini ketidakadilan yang luar biasa besar dan kesenjangan yang semakin besar antara anggota parlemen dan masyarakat sehingga mereka tidak akan mampu bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar merepresentasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk saat ini keterangan terbaru dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa menyatakan anggaran tunjangan terutama yang terkait dengan perumahan ini berakhir di Oktober 2025 gitu ya. Untuk saat ini seperti apa pandangan Anda? Maksudnya ini akan digagalkan atau gimana Kak? Jadi komitmen terkait dengan tunjangan rumah itu baru saja mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR bahwa tunjangan 50 juta rupiah untuk tunjangan rumah tersebut Ya. akan dibatasi hingga Oktober 2025. Oke, bagus. Kalau begitu mereka benar-benar bisa mendengarkan aspirasi ya. Tapi nggak cuma tunjangan rumah yang kita minta untuk dikurangin. Semua-muanya. Karena tunjangan komunikasi, tunjangan segala macam itu juga harus kita pertanyakan, Kak. Karena ini adalah investasi dari pajak rakyat kan. Maka berhak kita pertanyakan dari investasi sebesar itu, apa hasil yang kita dapatkan dari kinerja DPR gitu ya. Apakah boleh aku bahas sedikit tentang bagaimana menurutku tentang hasil kerja DPR sampai saat ini? Ya silakan, gimana Mbak? Ya,
Mereka ini kan nggak jelas ya Kak, KPI-nya nggak ada, tujuan takaran kinerjanya itu nggak ditunjukkan. Padahal karyawan dimanapun, mereka adalah karyawan kita ya, karena kita yang bayar gaji mereka dan segala fasilitas mereka. Karyawan dimanapun saat gajinya dinaikkan berarti kinerja mereka itu bagus. Nah sekarang kita pertanyakan apa kira-kira bagaimana kita mengukur kinerja dari DPR? Karena nggak ada nih target yang dikomunikasikan kepada masyarakat, maka aku akan ambil target-target yang bisa aku cari dari informasi di luar gitu ya. RUU Kak, RUU di tahun 2025 kita punya target sebanyak 42 RUU prioritas yang harusnya disahkan. Sampai saat ini baru ada 14 yang sudah disahkan, bahkan setengahnya pun jauh hasilnya dari sana. Kedua, RUU perampasan aset, Kak. Ini sesuatu yang masyarakat udah bener-bener benci banget dengan korupsi di Indonesia dan ini membunuh banyak banget sistem masyarakat kita, udah merusak ke lini-lini masyarakat ya. RUU perampasan aset itu didukung 94% oleh publik. Ini data dari Transparansi Internasional. Tapi sampai saat ini pengesahannya masih ditunda. Bahkan aku lihat ya, kemarin Syaroni sempat berkata bahwa, oh kalau mau OTT, kalau bisa lapor dulu sama-sama ketua partai. Dia ini sebenarnya pegawai partai Mhm, atau merepresentasikan rakyat. Jadi memang udah bener-bener mhm, hasil kerjanya nggak ada, Kak. Oh, mhm. tapi tunjangannya itu luar biasa besar Iya, gitu baik. loh. Saya potong sebentar. Untuk saat ini Anda juga meminta adanya komunikasi ataupun bahkan Anda mengajak untuk berdiskusi atau berdebat terkait dengan tunjangan ini. Dan untuk saat ini apakah Anda mengetahui bahwa dari Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni juga telah memposting terkait dengan ajakan ataupun permintaan Anda untuk berdebat? Iya, bahkan kayaknya akun aku udah diblok ya, karena mungkin begitu banyak mention kepada wakil rakyat kita yang satu itu, dan dia sudah balas kalau katanya dia nggak akan menerima ajakan debat itu karena dia masih masih bodoh dan masih perlu belajar. Ya, menurutku kalau memang dia merasa bodoh, maka itu bukan tempat yang baik ya untuk dia mengatakan orang-orang yang mau membubarkan DPR itu ya cenit gitu ya. Itu udah nggak masuk akal banget. Dan yang kedua, kalau memang bodoh, saat kita bodoh kak, aku pun nggak tiba-tiba jadi mewakili Indonesia di lomba debat dunia kan. Itu kan ada proses untuk aku bisa menjadi semakin baik. Harusnya dia mau belajar gitu. Dan yang aku pertanyakan di sini adalah pertanggungjawabkan kata-katanya dan kesombongannya menantang masyarakat dengan begitu arogannya dia gitu. Itu yang aku pertanyakan dan Ya. menurutku ini merupakan suatu kemunduran ya untuk Partai Nasional Demokrat saat salah satu anggota partainya berkata di publik dan dia tidak berani mempertanggungjawabkan perkataannya gitu. Jadi tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi yang kita bayar puluhan juta itu untuk apa? Kalau mereka bahkan nggak berani Kak diajak berdiskusi dengan masyarakat biasa loh. Aku kan tidak sekaya Ahmad Syaroni gitu kan. Tapi untuk saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana engagement atau interaksi atau komunikasi antara wakil rakyat dengan rakyat, terutama Anda saat ini berada di Eropa, untuk menggambarkan bagaimana kritik itu disampaikan dan juga interaksi komunikasi anggota parlemen atau wakil rakyat di sana untuk mendengarkan aspirasi. Ya, jadi kalau yang kondisi saat ini ya Kak, yang dari posting-postingan aku di sosial media, aku mendapat dukungan yang luar biasa sekali dari masyarakat karena Maksud mereka saya merasakan contoh yang kemarahan. bisa kita ambil dari anggota parlemen terutama di belahan dunia lain, terutama Anda saat Oke, ini berada di Denmark, seperti apa engagementnya dan terutama kalau menurut Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syaroni bahwa tak ada tata cara untuk menyampaikan kritik. Nah, untuk saat ini Anda punya gambaran terkait dengan penyampaian kritik dan juga ya, pembahasan diskusi bersama wakil rakyat. ya. Jadi di Denmark sendiri Kak, kita ini negara dengan korupsi terendah di dunia. Jadi top 3 korupsi terendah di dunia ya. Jadi memang pemerintahnya itu sudah bisa dapat dipercaya. Makanya kepercayaan dari publik itu luar biasa besar terhadap pemerintah. Saat pemerintah itu berkata sesuatu yang menyakiti masyarakat gitu ya, nggak usah sampai sana Kak. Itu namanya
cacian dan makian dari masyarakatnya luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka itu dibayar dari gaji hasil pajak rakyat, dan pemerintah di sini tidak diperlakukan dengan spesial sama sekali, Kak. Karena tadi yang sudah ditunjukkan ya, mereka gajinya cuma 1,9 kali lebih besar dibandingin UMR. Mereka tidak ada, Kak, namanya tunjangan rumah dinas, tidak ada namanya tunjangan mobil pribadi. Yang diberikan adalah mereka dikasih kartu transportasi gratis untuk naik bus dan kereta. Sehingga di sini kalau kita mau ketemu dengan wakil parlemen, itu mudah sekali, Kak, orang mereka ke sekolah ke kantor aja kadang-kadang bersepeda gitu kan. Dan kelihatan ya, Kak, hasil kerjanya. Denmark salah satu negara paling bahagia di dunia dengan tadi aku bilang tingkat korupsi terendah, dan segalanya pendidikan, kesehatan itu gratis, Kak. Namanya pendidikan gratis itu bukan itu gratis sampai S2 dan sampai S3. Jadi bisa sekolah sampai manapun, dan bukan cuma gratis, namanya mahasiswa itu dibayar, Kak, sama pemerintah untuk bisa belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali tuh. Mereka menerima kritik, dan bahkan kadang-kadang kalau mereka mau membuat kebijakan, Kak, mereka bikin surat terbuka. Aku sendiri ya, yang bukan warga negara Denmark, mendapatkan surat itu untuk diundang datang memberikan aspirasiku, dan mereka akan share nih, oh ini rencana kita, kira-kira ada masukan, ada feedback dari rakyat-rakyat gitu kan. Dan makanya karena dari situ akhirnya kepercayaan publik terhadap politisi itu tinggi sekali di Denmark. Artinya partisipasi publik itu dinilai sangat penting oleh wakil rakyat, terutama saat ini Anda berada di Denmark, melihat potret itu adalah bagian penting terkait dengan demokrasi. Untuk saat ini, apa saja langkah Anda terutama dengan diaspora Indonesia di sana untuk menjembatani terkait dengan pikiran Anda, kritikan Anda terkait dengan tunjangan fantastis ini? Iya, Kak, dan sebagai bangsa Indonesia ya, yang lahir dan besar di Indonesia, aku cinta sekali dengan tanah airku, dan melihat keindahan negara lain, keadilan, kesejahteraan seperti ini, itu ngebuat hati aku hancur ya, Kak, setiap hari. Karena aku melihat negara-negara ini bukan negara kaya, mereka nggak punya apa-apa, Kak. Mereka cuma punya sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negaraku yang sumber daya manusianya luar biasa banyak, alamnya luar biasa hebat, tapi kemiskinannya luar biasa besar. Nah, berangkat dari situ, kita diaspora-diaspora itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dengan sikap arogan yang kita lihat dari mulai bupati-pati, anggota-anggota DPR, pelawak-pelawak di DPR yang joget gitu ya dengan situasi yang menyedihkan ini. Ahmad Syaroni Baik. yang mengatakan rakyatnya sendiri. Nah, itu ngebuat kita ngerasa semakin marah gitu ya, Kak. Dan aku merasa kita sebagai diaspora, kita punya privilege, kita jauh dari Indonesia. Jadi kita akan lebih sulit kalau mau dibungkam sama pemerintah Indonesia. Jadi disitulah letak perjuangan kita, Kak. Kita punya pendidikan, kita punya karir yang sukses di sini. Kita nggak lagi berkecimpung dengan survival gitu ya. Harus cari uang setiap hari yang kesulitan dan lain sebagainya. Kita udah keluar dari Baik, itu. Jadi harusnya dengan privilege yang kita punya, kita bisa bantu baik. saudara sebangsa setanah air kita untuk keluar dari situasi yang menyedihkan ini. Baik, kita nantikan bagaimana terkait dengan introspeksi dan juga evaluasi, dan kita harapkan wakil rakyat juga terus mendengar apa yang menjadi aspirasi dan terutama juga dari teman-teman diaspora Indonesia. Terima kasih Salsa Erwina Huta Galung, diaspora Indonesia Terima yang kasih, saat Kak Juno. ini berada di Denmark. Sehat-sehat selalu Mbak Erwina. Terima kasih, Kak Juno.